Angin kencang disertai gelombang tinggi menyebabkan perahu nelayan di Tuban, Jawa Timur. Petugas kesulitan mengevakuasi perahu tersebut karena cuaca buruk. Evakuasi perahu nelayan yang tenggelam di Tuban membuahkan hasil. Petugas TNI Polri dibantu relawan kesulitan mengevakuasi lantaran posisi perahu sudah menjauh dari bibir pantai ditambah cuaca masih buruk. Angin kencang disertai gelombang tinggi menyebabkan perahu pecah dan hancur. Perahu yang sedang bersandar disapu ombak setinggi 4 meter. Pas waktu sebelum kejadian itu memang posisi ombak itu besar dan angin kencang. Jadi mengakibatkan jam 1 malam itu kapal mengalami tenggelam. Menghindari peristiwa serupa, nelayan-nelayan terpaksa mengungsikan perahu mereka ke aliran sungai. Pra peradilan yang akan diajukan kuasa hukum Nur Hayati gagal diajukan. Penundaan tersebut karena ada atensi dari Kemenko Polhukam yang akan memberikan jalan tengah atas kasus tersebut. Keluarga Nur Hayati berharap status tersangka yang disandang ibu dua anak tersebut segera dicabut. Rencana pra-peradilan yang akan diajukan kuasa hukum Nur Hayati di Pengadilan Negeri Kota Cirebon gagal diajukan. Menurut kuasa hukum Nur Hayati, penundaan tersebut karena ada atensi dari Kemenko Polhukam yang akan memberikan jalan tengah atas kasus tersebut. Sebelumnya, keluarga Nur Hayati telah menunjukkan bukti foto penyerahan uang dana desa kepada sejumlah kaur dan kasih di pemerintahan desa Citemu. Foto tersebut menjadi alat bukti jika sebenarnya uang tidak diserahkan langsung kepada Supriyadi, kepala desa. Namun arogansi kepala desa justru menarik semua uang dari kaur dan kasih dan tidak digunakan sesuai dengan peruntukannya. Keluarga Nur Hayati berharap status tersangka yang disandang ibu dua anak tersebut segera dicabut. Pihak keluarga tak menyangkal jika Nur Hayati bukanlah pelapor ke pihak kepolisian terkait dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh kepala desa. Namun pihak keluarga juga menegaskan jika Nur Hayati yang menjadi pintu masuk terbongkarnya korupsi kepala desa Citemu. Kita akan membahas isu ini bersama dengan Pungki Indarti, Komisioner Kompolnas, dan Boyamin Saiman, Koordinator MAKI. Assalamualaikum, selamat malam Mbak Pungki, Mas Boyamin. Ya, ada gangguan komunikasi, saya sapa sekali lagi, selamat malam Mbak Pungki, Mbak Boyamin, Mas Boyamin. Selamat malam Mas Bram. Iya. Baik, semoga kita sehat-sehat selalu ya. Saya ke Mbak Pungki terlebih dulu. Mbak Pungki, kasus ini tentu sudah menjadi perhatian Kompolnas. Saya ingin tahu satu hal terakhir. Polda Jawa Barat menyatakan bahwa status Nur Hayati sebetulnya bukan pelapor, tapi terungkap pengakuan dari Ketua Badan Permusyawaratan Desa Citemu bahwa memang sengaja dirahasiakan statusnya karena untuk memastikan bahwa yang bersangkutan tidak mendapatkan ancaman begitu. Jadi dokumen itu dikumpulkan oleh Nur Hayati, kemudian diberikan kepada Ketua BPD-nya dan Ketua BPD-nya melapor. Bagaimana kemudian temuan-temuan ini disikapi oleh Kompolnas? Mbak Pungki, nampaknya audionya belum dinyalakan. Halo Mbak Pungki. Iya, nampaknya masih ada Mbak Pungki. Iya, masih ada gangguan komunikasi kami dengan Mbak Pungki. Saya ke Mas Boyamin terlebih dahulu. Mas Boyamin, ada istilah menyembunyikan status Nur Hayati sebagai pelapor dalam hal ini untuk menghindari ancaman dari kepala desa yang dilaporkan menyalahgunakan keuangan negara. Menurut Anda, apakah temuan ini sebetulnya bisa dipertimbangkan matang-matang untuk setidaknya mencabut status tersangka? Sejak awal aku yakin kok sebenarnya Bu Nur Hayati ini pelapor dalam konteks yang dia yang paling paham dan sudah mengatakan 2 tahun melakukan komunikasi inten, berinteraksi inten dengan penyidik untuk membongkar perkara ini. Dan ini sekali lagi akhirnya saya menyayangkan, satu, negara tidak hadir melindungi pelapor. Kedua, komunikasi penegak hukum kita sangat buruk. Mulai dari Kapolres mengatakan bahwa itu memenuhi persyaratan
persyaratan, tapi sebenarnya penyidiknya ngomong karena ini ada petunjuk dari jaksa. Terus jaksanya ngomong tidak memberikan arahan untuk mentersangkakan Nur Hayati, hanya memperdalam. Nah, Polda malah lebih buruk lagi ketika ngomong bahwa Nur Hayati bukan pelapor. Ini kan belum didalami secara mendalam, ternyata akhirnya dibantah oleh Ketua BPD. Memang sebenarnya yang melapor itu adalah Nur Hayati kepada BPD, BPD yang melindungi, seakan-akan BPD lah yang lapor kepada polisi. Jadi ini sudah seperti negara tidak adil, tidak melindungi pelapor. Kedua, komunikasi buruk dari penegak hukum kita. Ini sangat disayangkan sebenarnya. Oke, Mas Boyamin, menurut Anda langkah untuk menunda pra-peradilan ini sudah tepat dilakukan pihak Nur Hayati atau lanjut saja, gas terus? Kalau saya boleh mengatakan diri kan sebagai raja pra-peradilan, hampir 150 saya udah pra-peradilan. Tapi saya menyarankan tunda dulu. Jadi ini kan semua sudah peduli. Mbak Pungki pun Kompolnas juga udah peduli. Terus kemudian kemarin LPSK juga turun ke sana, Kemenko Polhukam katanya tadi turun. Jadi ya sudah, dalam pengertian kan sederhana. Ini ditunda setidaknya prosesnya menunggu sidangnya kepala desa, nanti akhirnya terungkap bagaimana fakta persidangan, dan kalau tidak terbukti tinggal di SP3, kalau memang terbukti Nur Hayati bisa dibawa ke pengadilan. Jadi keadilan bagi Nur Hayati cukup sederhana. Oke, minimal ditunda. Tapi yang jelas kan yang bersangkutan di SP3 saat ini kan kesulitan untuk berinteraksi dengan kedua anaknya misalnya, karena dia kan statusnya ibu yang menjadi pesakitan dalam hal ini. Mereka butuh jawaban cepat dan perhatian cepat dari otoritas yang bertanggung jawab. Menurut Anda langkah apa yang paling tepat? Kalau negara hadir ya langsung SP3. Karena memang tidak ada bukti bahwa Bu Nur Hayati menikmati. Kedua, dia diperintah. Pasal 51 KUHP jelas dia menjalankan perintah atasan tidak bisa dipidana. Dan memang ada bukti baru bahwa dia juga sudah memberikan kepada kaul-kaul yang lain, baru kemudian diambil kepala desa. Kan berarti memang tidak ada cukup bukti. Jadi SP3 sekarang selesai, itu aja. Oke, saya kembali ke Mbak Pungki, sudah bergabung kembali bersama kita. Iya, kami masih memperbaiki jalur komunikasi kami dengan Mbak Pungki. Lanjut, satu hal yang menarik bahwa disebutkan KPK akan memberikan perhatian terhadap kasus ini. Ini juga menarik. Kalau kita bicara soal kerugian negara, sebetulnya memang nilainya cukup tinggi. Ada 818 juta dana desa yang dipertaruhkan atau yang raib dalam kasus ini. Tapi kalau menurut Anda penting tidak KPK turun tangan? Ya, dia kan memang tugasnya undang-undang supervisi, melakukan koordinasi. Kalau ada yang nggak benar diluruskan. Memang tugasnya KPK. Sebenarnya semua perkara korupsi itu SPDP-nya, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, ditembuskan KPK, sehingga KPK bisa memantau perkara-perkara yang ditangani penegak hukum lain, baik jaksa maupun polisi. Nah, karena ini perkaranya kemudian jadi rame, menjadi viral, maka KPK juga turun tangan. Memang sudah kewajibannya sebenarnya. Dan ini menjadi kewajiban kita semua untuk melindungi pelapor yang sudah berusaha mengorbankan dirinya dalam posisi ini untuk bersedia menjadi martir, bahasa saya begitu. Jadi kan harapan kita masyarakat ini berbondong-bondong untuk jadi pelapor. Dengan kasus ini bisa takut. Nah, maka negara harus hadir. Padahal kalau saya bisa mengharapkan masyarakat bahkan mengawal lebih jauh sampai mengajukan gugatan pra-peradilan seperti yang kita lakukan kalau perkara-perkara mangkrak gitu loh. Tapi ketika ini baru melapor aja udah dibunuh begini, ya rasanya berat lah gitu. Maka negara harus hadir menyelesaikan ini segera SP3. Jadi kalimat saya tadi dibunuh itu kan hanya eufemisme aja. Makasih. Iya, saya ke Mbak Pungki. Mbak Pungki. Halo. Iya, Mbak Pungki, tadi disebutkan oleh Mas Boyamin mungkin tidak SP3 itu diambil secara cepat, mengingat bahwa ada beberapa temuan-temuan yang dinilai sebetulnya berpihak kepada Bu Nur Hayati dalam kasus ini. Iya, SP3 dimungkinkan, tetapi memang perlu harus ada gelar perkara terlebih dahulu. Dan Kompolnas sudah mendorong kepada Wasidik untuk segera turun dan kemudian memberikan bimbingan. Dan Bapak Kabar Reskrim kemarin membuat statement, beliau sudah menyiapkan tim Wasidik untuk turun. Nah, kami berharap mudah-mudahan dalam waktu dekat bisa ada gelar perkara dan segera SP3. Itu harapan kami. Karena kalau kami melihat sebetulnya ini kaitannya dengan komunikasi sebetulnya ya antara penyidik dengan pihak penuntut umum. Karena kan selama 2 tahun ini nggak ada perintah untuk katakan memperdalam
dalam bendahara ya Ibu Nurhayati, tapi pada saat di ujung ternyata memang ada perintah untuk melakukan pendalaman. Oleh karena itu kemudian Saudara Nurhayati dijadikan tersangka. Nah, ini kan sebetulnya dari proses sidik selama 2 tahun kan nggak ada apa namanya ya, nggak ada indikasi ke arah Saudari Nurhayati, apalagi juga pihak penyidik masih belum bisa menemukan ada indikasi Nurhayati menikmati hasil korupsi itu. Nah, ini yang harusnya menjadi pertimbangan. Nah, kami juga berharap sebetulnya terkait dengan penuntut berharap Kejaksaan Agung dapat melakukan eksaminasi terhadap kasus ini, karena kami melihat kasus Ibu Nurhayati ini tidak hanya menyangkut Cirebon saja, tetapi ini sudah level nasional ya. Bagaimana seorang pelapor dalam hal ini bukan lapor langsung ke polisi melainkan ke BPD untuk kasus ini bisa terkuak dan BPD kemudian lapor polisi, malah jadi tersangka, sehingga keadilannya di mana ini gitu ya. Ini yang kita pertanyakan. Apalagi tadi kalau Pak misalnya pasal 51 KUHP orang yang melaksanakan tugas itu tidak bisa dipidana gitu ya. Kemudian juga terkait dengan undang-undang tentang perlindungan saksi dan korban. Maka Ibu Nurhayati sebagai pelapor dan juga sebagai saksi, maka yang bersangkutan seharusnya dilindungi. Bahkan ada PP yang memberikan hadiah sebetulnya kepada orang yang melaporkan tindak pidana korupsi. Ini mestinya harus menjadi pertimbangan baik oleh penyidik maupun oleh pihak penuntut umum. Itu Mas Bram. Menurut Anda terobosan hukum apa yang paling mungkin dilakukan oleh Kemenko Polhukam? Kalau Kemenko Polhukam, ini kan ketua Kompolnas kan Menko Polhukam. Nah, nanti apa yang beliau sarankan itu nanti juga akan menjadi acuan bagi kami. Nah, tapi kami sudah menyampaikan kepada pihak kepolisian untuk pihak wasidik datang, dan kemudian kepada Saudari Nurhayati kami berharap akan yang bersangkutan melakukan pra-peradilan agar ada challenge gitu ya terhadap status tersangka bagi Saudari Nurhayati. Tapi ketika kemudian Kemenko Polhukam akan datang dan kemudian ada perhatian untuk kami akan segera berkoordinasi untuk kelanjutan. Saya kembali ke Mas Boyamin juga dengan Mas Boyamin. Kalau disampaikan tadi pra-peradilan sebelumnya langkah yang bisa saja ditempuh oleh tersangka Nurhayati dalam kasus ini. Tapi ada perhatian dari Kemenko Polhukam. Nah, kita belum tahu perhatian yang dimaksud ini seperti apa sebetulnya. Apakah terobosan yang sifatnya seperti deponering misalnya, kasus ini dihentikan begitu saja untuk Bu Nurhayati, atau barangkali Anda punya ide lain? Ya, hanya satu itu tadi, negara untuk hadir itu memberikan SP3 terhadap Bu Nurhayati karena tidak ada bukti. Alasan tidak ada bukti kan memang dihentikan penyidikannya, dan itu sederhana karena kalau nanti ini pra-peradilan dan mungkin dikabulkan oleh pengadilan, ini kan menjadi seperti rakyat berjuang sendiri lagi gitu. Jadi bukan negara yang hadir, ini sungguh kasihan lagi rakyat gitu. Jadi menurut saya ini sudahlah, karena ini tadi sudah ada tambahan bukti bahwa memang uang itu juga diserahkan kepada kaur-kaur yang lain, baru kemudian kepala desa mengambil dari kaur yang lain. Kan berarti Nurhayati sudah tidak terlibat di situ gitu. Jadi dan kemudian tidak ada bukti, kemudian ya sudah drop yang berhak menghentikan penyidikan kan ya penyidik gitu loh. Kadang-kadang tanpa ada desakan aja kadang-kadang SP3 kan gitu kan. Nah, ini kan sederhana. Dan kalau memang ini dulu petunjuknya kejaksaan, ya maka data dan fakta ini disampaikan kejaksaan, nanti kejaksaan biar memberikan petunjuk. Tapi katanya sudah P21, kan malah ketawa saya terus terang aja. Dan memang saya sudah menyerahkan resmi kepada Kejaksaan Agung pidana khusus maupun Jaksa Agung Muda Pengawasan untuk dilakukan ekspos dan eksaminasi. Kita tunggulah 2 minggu ke depan kira-kira apa formulanya, dan kalau ini sudah Kemenko Polhukam juga turun tangan, saya yakin 2 minggu depan saya kira udah clear lah di SP3 ini, saya yakin. Jadi ini tinggal kita mengawal aja, Pak Pungki juga mengawal di kepolisian, dan kita berharap betul ini
ini negara bisa hadir. Iya. Jangan biarkan rakyat berjuang untuk membela dirinya dengan pra-peradilan. Oke, kita akan tunjuk anomali kasus ini karena menarik sekali kasus ini sebetulnya, yang mana yang bersangkutan adalah pahlawan tapi justru saat ini menjadi pesakitan. Akan seperti apa akhir ceritanya, kita akan tunggu. Terima kasih Mas Boyamin, terima kasih Pak Pungki. Ya. Mirsa, ribuan warga rela desak-desakan demi mendapatkan minyak goreng 2 liter. Informasi saat lagi untuk Anda.